Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian di rumah? Tak terasa sudah 2 bulan lebih kita self-quarantine ya. Saya harap agar kalian tetap sehat selalu di rumah. Oh ya, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salma Fedora, saya berasal dari jurusan Sistem Teknologi Informasi, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang 5 crucial steps to publish your own comic. Selama masa karantina ini, kalian ngerasa bosan gak sih ngerjain hal yang itu-itu aja? Seperti nonton YouTube, rebahan, tiduran. Nah, daripada demikian, bagaimana kalau kita membuat sesuatu yang spesial, seperti membuat komik? Tapi Salma, gimana sih caranya supaya kita bisa mempublikasikan komik dengan baik? Pertama, pikirkanlah sebuah ide. Ide bisa muncul dari mana saja. Bisa dari pengalaman, bisa dari mimpi, bahkan bisa dari imajinasi. Jangan takut untuk mengeksplor imajinasi, karena komik yang hebat berasal dari imajinasi yang hebat. Kalian juga bisa mendapatkan inspirasi dari lingkungan sekitar. Amati bagaimana orang-orang berinteraksi satu dengan lainnya. Dengan demikian, kalian bisa belajar tentang dialog dan tentang karakter setiap orang. Kemudian, ingat-ingat hal apa yang bikin kamu tertarik dengan buku favoritmu. Apakah karena penokohannya? Apakah karena latarnya? Apakah karena alurnya? Nah, dengan demikian, kalian bisa mendapatkan sesuatu yang dinamis dari buku tersebut, sehingga bisa dijadikan inspirasi di komik kamu. Asal jangan sekali-kali melakukan plagiat, karena itu adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam dunia penulisan dan perkomikan. Kemudian, udah dapat ide nih, mau digimanain lagi ya? Selalu sediakan note, karena cara terbaik untuk mengembangkan ide adalah dengan menuliskannya ke note. Dan jangan khawatir jika idenya belum terrealisasi. Just go with the flow and keep brainstorming. Semakin banyak eksplorasi, maka ide akan semakin berkembang. Lalu, tuliskan rancangan cerita. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam membuat komik. Kenapa? Karena kesalahan yang umum dilakukan dan paling sering dilakukan oleh komikus adalah membuat gambar langsung di kertas tanpa memikirkan rencananya terlebih dahulu. Apalagi jika kamu berminat untuk menggambar komik yang panjang, kompleks, dan berseri. Akibatnya, akan banyak plot hole, cerita yang konflik, dan masih banyak lagi. Ada 4 poin yang harus diperhatikan dalam buat skrip, yaitu genre, karakter, setting, dan flow cerita saat di awal, tengah, dan akhir. Lantas, bagaimanakah cara membuat karakter yang baik? Pertama, buatlah background bagi suatu karakter. Bisa dari masa kecilnya, keluarganya, teman-temannya, lingkungannya, tempat dia dibesarkan, dan masih banyak lain. Kemudian, kalian juga bisa menambahkan detail spesifik bagi suatu karakter, bisa dari berat badan, tinggi badan, cita-cita, hobi, dan lain sebagainya. Kedua, berikanlah karaktermu kelebihan dan kekurangan, karena karakteristik ini akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh mereka. Namun ingat, jangan membuat suatu karakter yang terlalu perfect, atau biasa disebut dengan Keristu or Meristu, karena cerita akan menjadi kurang menarik dan kurang relatable di mata pembaca. Bahkan pembaca bisa merasa bosan ataupun kesal terhadap karakter tersebut. Kemudian, berikanlah karaktermu motivasi yang realistik, baik karakter protagonis maupun antagonis. Jika suatu karakter tidak memiliki motivasi yang jelas, maka pembaca akan bertanya-tanya, dan tentu saja bukan dalam hal yang baik. Kemudian, berikanlah mereka fitur yang unik, supaya pembaca dapat membedakan suatu karakter dengan karakter lainnya, terutama karakter utama dengan karakter sampingan. Hindari penggunaan same face syndrome, yaitu sindrom yang mengakibatkan beberapa karakter digambar dengan wajah yang sama. Kemudian, kembangkanlah variasi personality yang berbeda dari karaktermu, layaknya di kehidupan nyata. Sebagai contoh, saya membuat 2 karakter dengan masa lalu yang sama, yaitu masa lalu yang buruk, namun karakter yang berbeda. Sebut aja si A dan si B. Masa lalu tersebut membuat A menjadi murung dan pendiam. Dia menarik dirinya dari lingkungan sosial. Dia pemarah dan pemurung. Sedangkan si B berusaha menutupi traumanya dengan bersikap ramah dan lucu. Akhir, buatlah suatu impact dari masa lalu suatu karakter. Tidak harus trauma, namun bisa dengan menggunakan life-changing event. Dengan demikian, karakter dapat berkembang seiring dengan berjalannya cerita. Nah, udah kebentuk nih karakternya, ceritanya. Sekarang apa? Langsung gambar komiknya gitu? Oh, tunggu dulu. Kita rencanakan layoutnya terlebih dahulu. Tujuan dari pembuatan layout adalah untuk membuat pembaca tertarik.
Salah satu caranya adalah membuat cliffhanger di akhir halaman. Buat pembaca tahu bahwa akan ada sesuatu yang wow di halaman selanjutnya. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menggunakan thumbnail. Buat layout dengan gambaran kasar, dan jangan lupa tambahkan balon kata. Setelah selesai membuat layout, baru nih kita menggambar komiknya. Apa aja sih tips yang dapat dilakukan agar komik dapat dibuat dengan baik? Yang pertama, pilih aplikasi gambar yang paling nyaman dan cocok untukmu. Saya pribadi suka menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook untuk menggambar secara digital. Contoh aplikasi lainnya adalah Procreate, Medibank, Krita, Painttool SAI, dan lain sebagainya. Kemudian buatlah sketsa sebelum melakukan inking, coloring, dan lettering agar hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian pilihlah jenis brush yang paling sesuai saat melakukan inking, gunakan warna yang sesuai dengan karakter dan scene, serta gunakan font yang sesuai seperti kita menambahkan sound effect tertentu. Akhirnya jadi juga komiknya. Terus diapain nih? Biarkan begitu saja? Tentu saja enggak dong. Share it to the world. Bagikan karyamu ke dunia. Cara termudah untuk melakukan marketing adalah dengan membagikannya ke orang-orang terdekat terlebih dahulu, seperti keluarga dan teman. Jangan sungkan untuk minta tolong ke mereka untuk menyebarkan karyamu, dan tentu saja dengan cara yang sopan. Untungnya, saat ini promosi dapat dilakukan dengan cara yang cukup mudah. Contohnya adalah dengan menggunakan sosial media seperti Instagram dan Twitter. Agar sosial mediamu terkenal, aktiflah dalam posting asal tidak spam, serta aktiflah dalam berinteraksi dengan fansmu. Jika perlu, gunakan fitur promosi yang telah disediakan oleh pihak sosial media, seperti Facebook and Instagram Ads. Gimana nih, udah jelas belum cara membuat komik yang baik? Jika belum, saya akan mengulanginya secara singkat ya. Yang pertama, pikirkan sebuah ide. Yang kedua, tuliskan rancangan cerita. Yang ketiga, rencanakan layoutnya. Yang keempat, gambar komiknya. Dan yang kelima, sebarkanlah karyamu ke dunia. Gimana? Sudah jelas? Oke, sekian dari saya. Stay safe, stay kreatif, and stay fun. Sampai jumpa!